Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi di acara Quick Talk bersama saya Yoga Pratama. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Tamu yang kali ini sungguh luar biasa mungkin ya, karena beliau itu seorang penulis. Selain seorang penulis, beliau juga sebagai guru di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja, nggak usah lama-lama, kita perkenalkan beliau. Beliau adalah Bu Diah Fahmawati. Terima kasih atas undangannya. Oke, di kesempatan kali ini tema kita yaitu literasi di Mu'allimat. Nah, mungkin banyak ya Ustazah ya, saya panggilnya Ustazah karena beliau sebagai guru, dan salah satu guru yang saya ini sebenarnya saya juga menulis. Beliau ini sebagai motivasi saya untuk menulis tuh, karya-karya beliau juga luar biasa bagus. Di kesempatan ini kita membahas mengenai literasi Mu'allimat, Ustazah. Jadi apa saja yang terkait dengan literasi yang ada di Mu'allimat, baik itu mengenai siswi atau yang ada di lingkup madrasah, baik guru, karyawan, semuanya. Banyak ya, saya lihat kalau dibanding awal saya masuk ke sini gitu ya. Awal masuk ke sini literasi itu mungkin hanya akan terlihat di perpustakaan. Itu pun betul, juga masih memprihatinkan, produk literasi aja yang ada di situ, tapi aktivitas literasi masih kurang waktu itu ya. Tapi sekarang berarti sudah lebih dari belasan tahun belasan tahun dari awal saya ke sini. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak sekali ya peningkatan, banyak produk literasi ya, dari beberapa program literasi yang mestinya ada untuk sebuah proses literasi di sekolah itu kita punya ya. Jadi misalnya seperti adanya perpustakaan, kemudian kegiatan pendukung literasi seperti lomba resensi, kemudian lomba menulis, terus masih ada program menulis buku bagi guru dan karyawan juga di siswa itu sendiri. Dan bahkan itu tidak hanya diselenggarakan atau di handle oleh sekolah, tapi guru juga iya. Beberapa guru itu saya ketahui mereka juga menggiatkan menulis di anak-anak ya. Ada dari program mungkin MICP punya di kelas internasional, kemudian dulu ada jadi bahasa Indonesia. Jadi beberapa guru bahasa Indonesia Aliyah dan Sanawiyah itu juga mengkompilasi karya anak. Terus ada juga guru hadis Ustadz Junet ya, itu juga pernah mengkompilasi ya, meskipun itu bukan karangan, tapi itu termasuk produk literasi gitu, karena mereka mengumpulkan dari hadis yang dipelajari oleh anak, kemudian ini kan jadi satu itu. Nah, itu beberapa gitu ya. Nah, mungkin masih ada yang mungkin tidak saya ketahui. Kemudian di programnya perpustakaan sendiri juga sudah banyak, layanan juga sudah banyak. Dan mungkin yang masih belum terlihat kolaborasi antar guru yang terkait dengan literasi di kelas. Gitu. Baik, jadi dari beberapa program tadi, apakah ini menurut Ustazah apakah literasi di Mu'allimat sudah cukup baik dari situ? Kalau dari sudut pandang Ustazah? Sudah. Menurut saya sudah, karena kan sebenarnya gini, untuk peningkatan literasi di sekolah itu kan perlu ada beberapa program gitu ya. Dari tadi layanan yang diberikan perpustakaan, kemudian metode pembelajaran yang diberikan di sekolah itu juga sudah begitu. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan masih kurang kolaborasi itu misalnya antar guru mapel kemudian menjalankan pembelajaran sesuai mapel dua mapel atau 3, kemudian ada produk literasinya. Nah, itu yang belum. Nah, itu menurut saya belum bisanya, karena memang nggak mudah memadukan
jadwal 1-2 guru yang bisa bekerja sama dalam itu. Gitu. Terus ada nggak strateginya, Pak? Misalnya mau buat program apa dari personal guru itu punya strategi ya kira-kira? Kalau ini ya, kalau bagaimana guru meningkatkan literasi di kelas itu memang tergantung guru gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali literasi di dalam KBM itu tidak hanya miliknya pelajaran bahasa. Semua itu sebenarnya bisa gitu ya. Saya pernah nulis di Guru Siana kalau nggak salah itu, saya memberikan contoh ada 10 mapel seperti matematika, fisika, IPA, kemudian bahkan seni, itu juga bisa gitu. Jadi apapun pelajaran sebenarnya bisa. Misalnya contoh yang paling sederhana adalah setelah pembelajaran anak diminta menuliskan kembali semacam jurnal apa sih yang mereka pelajari di kelas selama 1 jam itu. Itu sudah merupakan bentuk literasi. Anak akan menjadi berpikir tadi belajar apa, kemudian mereka akan menuangkan apa yang ada dalam pikiran mereka di situ. Nah, itu sudah salah satu bentuk, dan itu sederhana saja. Tanpa perlu menilai, asalkan anak sudah ada hasilnya, itu sudah lumayan. Nah, itu belum yang masuk ke dalam program KBM ya, dan kalau memang masuk itu bisa didesain tersendiri. Misalnya kalau matematika, nah anak diminta membuat soal tentang mungkin misalnya ruang, kemudian mereka membuat soal yang sesuai konteks dengan kehidupan mereka sehari-hari. Satu saja itu sudah bisa meningkatkan literasi di matematika. Tapi dari situ udah beberapa terlaksana belum? Kalau jenengan saya pribadi? Kurang tahu. Kalau saya kan memang iya karena pelajaran bahasa ya, otomatis membaca kemudian menulis iya. Nah, yang di akhir-akhir tahun ini saya kembangkan mungkin viewing atau memirsa. Jadi anak diminta untuk mengungkapkan apa yang telah ditonton. Gitu. Jadi bukan hanya dibaca tapi ditonton dalam bentuk nanti tulisan. Sebentar saja, perlu Sobat Mu'alimat ketahui, beliau ini juga punya banyak karya. Antara lain ini beberapa karya beliau. Ini antologi ya? Antologi. Yang paling berkesan belum jadi. OTW. Yang paling berkesan di antara 4 karya ini mana? Sebenarnya semua masing-masing punya kesan tersendiri gitu ya. Kalau yang di pengabdian itu yang sebelah sana itu karena menuliskan pengalaman pembelajaran yang mungkin hanya terjadi seumur hidup ketika pandemi. Dan itu memang suatu lompatan yang lumayan gitu, karena belum pernah mengalami kemudian harus melakukan suatu pembelajaran gimana supaya jarak jauh tapi tetap maknanya dapat pembelajarannya itu. Kemudian yang buku yang kedua itu buku yang dari madrasah ya? Iya, sepertinya dari perpustakaan. Dari perpustakaan. Nah, kalau itu juga berkesan karena bercerita tentang ini ya, pengalaman pertama di sini dan senangnya bisa bergabung sama teman-teman guru yang lain. Dan dari situ saya juga banyak dapat pengalaman dari guru lain. Kalau yang nomor 3 itu buku antologi pertama saya, tentu berkesan karena rasa deg-degannya beda waktu nulis, dan excitednya setelah jadi juga beda gitu ya. Dan covernya saya lihat memang keren ya. Iya, itu tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan memang banyak ini mungkin pesan yang saya sampaikan di situ untuk membaca tentang takdir yang saya dapatkan gitu. Kemudian yang terakhir ini yang antologi terakhir ya. Nah, itu sebenarnya ini ya, saya agak ragu dulu karena saya harus membuat sebuah fiksi yang susah menurut saya gitu, dan itu awal dari pertama saya bikin fiksi dan masih belum puas itu sebenarnya. Berkesannya karena itu fiksi pertama saya gitu, dan ingin mencoba lagi yang lebih baik. Masih satu lagi tapi belum nggak disampaikan di sini ya. Perlu Sobat Mu'alimat ketahui juga, mungkin bagi sobat yang ingin kepo baca tulisan karya-karya beliau bisa dipinjam di perpustakaan. Oke, Ustazah, kita lanjut ke tema sebelumnya, ini tadi mengenai program sudah beberapa, ya. Dengan beberapa program itu apakah ini meningkatkan literasi di Mu'alimat itu
tadi kan berbicara mengenai buku. Itu cukup dengan buku ataukah harus bersamai dengan internet dan lain-lainnya? Itu menurut Ustazah untuk peningkatan tentu saja tidak hanya buku, banyak ya. Mungkin saya hanya perlu menceritakan apa yang sudah ada di Mu'allimat itu sudah banyak sekali ya. Jadi peningkatan literasi itu selain membaca kemudian menulis, itu juga ada semacam diskusi, itu juga jadi menonton, kemudian berbincang-bincang, itu termasuk dalam peningkatan literasi. Dan itu alhamdulillah kalau di Mu'allimat itu sudah tersedia semua gitu ya. Jadi kayak seperti di organtri komunitas dan kumpulan organtri dan komunitas itu kita punya TETA, temu anggota, itu dalam 1 tahun kalau nggak salah ya, kalau saya amati itu pasti akan ada dialog bedah buku. Nah, bedah buku itu sangat penting sekali karena mungkin yang nggak suka baca buku, tapi begitu mengikuti bedah buku, dia akan tertarik gitu. Karena memang banyak sekali yang sebenarnya menarik dari buku. Kita membaca buku itu tidak hanya akan dapat cerita, tapi bisa dapat inspirasi, bisa mendapat seperti melihat pengalaman orang lain, bisa mendapat nilai-nilai yang ada di kata-kata dari penulis. Jadi banyak sekali. Nah, dari situ bisa terus membuat ketertarikan anak untuk membaca, itu salah satu. Kemudian yang menarik juga di sini ada diskusi film, meskipun itu kayaknya belum semua, jadi masih terbatas di komunitas. Ya, di komunitas itu ada, jadi diskusi film itu juga termasuk dalam literasi gitu. Itu diskusi film, kemudian belum lagi lomba-lomba yang diselenggarakan oleh sekolah maupun komunitas siswi sendiri, itu juga ada. Dan lomba itu juga tidak selalu lomba menulis, tapi juga ada lomba bercerita, mendongeng, kemudian ada semacam itu mereka sering ada kayak kuis-kuis. Nah, kuis-kuis yang diberikan oleh organtri ke anggotanya itu juga untuk meningkatkan literasi, karena ketika mereka mencari tahu otomatis mereka terus ke perpus untuk membaca atau cari di internet, atau bahkan saya juga sering ditanya ketika mereka merasa kok ini kurang mantep dengan jawaban, terus mereka tanya ke guru, Ustazah tahu ini enggak? Nah, pencarian informasi dari komunikator ke komunikan yaitu guru, itu adalah bentuk proses peningkatan literasi, karena dia jadi tahu banyak dari sumber yang lain. Nah, itu beberapa sudah ada di sini. Cuman dari Ustazah sendiri untuk tadi kan sudah ada program, terus sudah ada kegiatan dan lain-lain, itu kalau pengamatannya dari sudut pandang Ustazah, apakah anak-anak udah mulai melek informasinya belum? Dari situ itu udah mulai belum informasinya? Dari segi tadi ada program, sudah ada kegiatan seperti itu anak-anak udah mulai belum? Ya, kalau seperti itu kita harus melihat awalnya dulu seperti apa gitu ya, karena kita mungkin harus tahu di awal mereka seperti apa. Kalau dari hasil ya, dari hasil gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat prosesnya dari anak perbandingan anak MTS kelas 1 dengan yang aliyah. Nah, itu pasti kalau kita mengamati misalnya ini ketika MTS dia itu ke perpus hanya pas pelajaran. Kemudian ketika mungkin kalau yang sekarang karena ada internet dia ke internet ketika kosong, kemudian di situ cuman YouTube, lagu atau apa. Tapi nanti kalau jenengan mungkin bisa mengamati karena pegawai librarian gitu ya. Di situ bisa mengamati, oh si A dulu masuk itu cuman begitu. Setelah kelas 3 kemudian kelas aliyah ternyata dia kesini itu sudah menjadi bahan acuan dia untuk mencari. Nah, itu kalau seperti itu berarti apa yang sudah ada itu memang meningkatkan dari daya literasi mereka seperti itu. Ini agak mundur lagi nih. Jadi kan tadi sudah
anak punya progres ya dari sudut pandang guru nih. Ini apa ada tantangan untuk meningkatkan literasi itu, punya tantangan nggak? Khususnya di sini, iya, di madrasah. Satu, itu termasuk tantangan peningkatan bukan hanya guru tapi madrasah menurut saya gitu ya. Karena kalau guru kelas itu selama dia menyuruh baca, cari, pasti anak akan mencari. Tapi kalau secara keseluruhan literasi dari madrasah bagaimana supaya meningkat, yang saya lihat mungkin dari kacamata saya ya, beban kurikulum yang berat. Itu. Jadi kalau saya lihat dari anaknya sendiri itu sudah ketertarikan ada, kemudian potensi ada, mereka bisa, mereka mau, tapi karena situasi ya, konteks kita punya kurikulum yang lumayan berat, nah itu menjadi terkait dengan waktu yang ada, sehingga anak-anak sangat terbatas untuk bisa meningkatkan lebih gitu. Mereka selama ini mungkin dengan pinjam buku dibawa ke asrama itu akan lebih memaksimalkan mereka. Jadi di luar, nah mungkin kalau beban kurikulum kita tidak terlalu banyak mata pelajaran yang mereka ini kan, itu bisa lebih banyak program yang kita berikan dan mereka juga bisa ikut itu. Itu kalau menurut saya, kalau dari kita sudah menyediakan layanan ada, sumber ada, kemudian program peningkatan ada, evaluasi juga ada, dan selalu meningkat dalam program peningkatan literasi. Tapi karena memang waktu yang dipunyai oleh anak-anak itu terbatas karena jam pelajaran yang lebih banyak, nah itu yang membatasi menurut saya. Berarti kurikulumnya. Kalau misalnya ini saja, ini dari segi akses informasi dari sudut pengamatan guru itu bisa nggak untuk meningkatkan literasi itu? Yang ada sekarang misalnya di perpustakaan itu bukunya selalu update, terus komputer juga ada. Ya itu nanti bisa terkendala dengan lokal kita. Oh gitu, Itu otomatis itu. Bayangkan kita punya 1.200 siswi. Mestinya kan bisa semua masuk ke perpus. Iya. Ya bisa bandingkan dengan perpustakaan di universitas. Ya, yang pusat ya, bukan yang fakultas. Itu kan mereka besar sekali. Itu bahkan satu ruangan itu lebih banyak tempat bacanya daripada rak bukunya gitu kan, dengan harapan mereka bisa masuk semua gitu ya. Nah, di kita 2 kelas itu sudah cukup. 2 kelas itu paling maksimal kan 80 itu sudah cukup. Sudah susah gitu. Nah, jadi kalau menurut saya memang keterbatasan lokal kemudian itu akan otomatis membatasi jumlah buku, jumlah unit komputer internet yang kita sediakan begitu. Tapi kalau untuk pemenuhan saya kira sudah cukup sebenarnya ya, ada ini begitu. Mungkin perlu sobat literasi tahu kalau di Mu'alimat itu anak-anak tingkat membacanya tinggi. Jadi apa yang Ustazah, mungkin seleranya tinggi. Jadi udah ada buku ini ya, biasanya saya ditanya, Pak ada buku terbaru apa gitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya tingkat membacanya tinggi. Dari MTS SMA itu saya akui keren. Ya, dan topiknya pun topiknya bagus. Artinya mereka tidak hanya ngejar cerpen, tapi topik-topik yang umum ya, kayak buku bisa menemukan grid di sini, itu bagus sekali. Kemudian beberapa buku yang tentang peningkatan SDM itu juga ada. Mungkin yang belum mungkin politik gitu ya, yang kurang ya. Nah itu memang anak-anak usia belasan itu memang politik belum. Iya, kemarin sempat ada yang request ke perusahaan. Meskipun ada 1-2, kalau anak Mu'alimat itu ada 1-2. Jadi yang mereka kejar sementara adalah koran, betul. Ya, koran itu sangat ini ya yang mereka cari, karena memang politik yang bisa memenuhi baru koran di tempat kita. Koran dan majalah itu di perpustakaan lengkap, alhamdulillah. Terus dari situ kita kan sudah akses sih tadi, secara akses sudah ya alhamdulillah terpenuhi gitu Terus untuk tantangan akses informasi dalam sudut pandang Ustazah sebagai guru ada nggak? Tantangan
dalam ya mengakses. itu tadi termasuk waktu tadi itu tadi, juga ya? iya gitu. Waktu kemudian layanan internetnya yang masih terbatas hanya berapa ya, 9 atau 10 meja. 11. Nah, itu jadi kadang masuk sudah penuh, sementara mereka tuh sudah dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Itu begitu masuk penuh, mereka akhirnya besok lagi. Nah, itu cukup ini ya. Gitu. Terus apa namanya? Di madrasah sendiri Ustazah, itu ada nggak faktor penghambat? Faktor penghambat selain itu? Anak-anak mungkin nggak ada ya, karena mungkin dari selera bacanya juga waktu tinggi. itu tadi yang terhambat itu memang waktu itu. Kalau tidak ada berarti mungkin dari Ustazah punya ini aja clue untuk anak-anak kalau pengen membaca atau pengen berliterasi itu biar kita konsen, kita bisa giat, itu gimana? Ada nggak? Kan kebetulan Ustazah kan penulis nih. Nah, ini kesempatan bagi karena sobat, dulu waktu sekolah saya juga mungkin nggak sebagus mereka sekarang gitu. Oke. Ini ya mungkin kalau yang saya khawatir sekarang itu masih ini terkait dengan digital literasi. Nah, itu yang mungkin saya masih khawatir gitu ya. Jadi dengan terbatasnya akses internet itu juga agak bersyukur gitu, karena jadi tidak terlalu banyak yang akan mereka akses, karena untuk digital literasi itu berbeda dengan yang literasi tradisional. Mereka harus punya keterampilan untuk memilah-milah, untuk critical thinking begitu. Nah, jadi itu yang mungkin harus kita waspadai, dan mungkin perlu program selanjutnya untuk terkait dengan digital literasi gitu. Mereka harus bisa memilih, mereka memilah mana, terus mereka harus bisa mencari sumber, mereka harus tahu bahwa sebuah website itu tuh bagus apa tidak, bagaimana cara mencari tahu sebuah informasi itu legit atau scam, nah semacam itu. Terus ada nggak harapan bagi Ustazah? Ya, harapan saya dari madrasah ditingkatkan untuk program literasinya, kemudian dari guru terutama mungkin lebih lebih sering mengkaitkan KBM, kegiatan belajar itu, dengan membaca dan menulis apapun ininya ya. Nggak harus dinilai atau apa, tapi mereka harus ada proses penyerapan informasi, kemudian berpikir, lalu mereka menuangkan apa yang mereka dapatkan. Itu satu untuk guru. Kemudian kalau untuk anak-anak ya anak-anak pasti akan terpengaruh ketika lingkungan sekolah guru juga membuat mereka seperti itu. Itu mungkin yang harapannya. Terima kasih banyak Ustazah Diah atas waktunya, sudah mau berkenan ngobrol dengan saya. Sobat Mu'alimat, kita banyak informasi yang kita dapatkan di podcast pada siang hari ini, pada hari ini. Mungkin bagi Ustadz Ustazah atau bagi Sobat Mu'alimat yang penasaran dengan obrolan tadi, bisa dicek secara full videonya, dicermati apa yang mungkin di Ustazah Diah tadi. Memang saya pikir-pikir memang benar, dari tantangan, dari kelebihan itu memang sudah masuk di obrolan. Mungkin bisa dicek lagi videonya ya. Oke, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam literasi.